guru hebat semuanya, berikut adalah demonstrasi konseptual modul 3.1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Abu dan Bapak Ari sebagai pendamping. Adapun deskripsi tugas dalam modul ini adalah CGB dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Untuk itu dilakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu DRS Sunaryo selaku Kepala SMK Pawiyatan Daha 3 Kediri. Dan yang kedua, wawancara dilakukan dengan Ibu Titik Kurniawati MPD selaku Kepala SDN 1 Sukorejo Kecamatan Ngasem. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo dan Bunda Titik Kurniawati. Adapun hasil analisis terhadap wawancara adalah sebagai berikut. Halo, di sini saya akan menyampaikan tentang hal menarik yang dihasilkan dari wawancara. Yang pertama, ternyata nilai kebajikan itu bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang mana di dalam pengambilan keputusan itu dalam setiap keputusannya kita harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, sebagai seorang kepala sekolah, ternyata kita itu harus menjadi role model sehingga segala keputusan yang diambil dan dipatuhi oleh orang lain bukan karena rasa takut, tapi karena rasa humanis yang telah diterapkan. Rasa humanis di sini adalah kita memanusiakan manusia. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati tanpa ada sifat otoriter yang mana kita merasa paling tinggi yang harus paling dihargai. Adapun pertanyaan yang masih saya rasa ada hal yang mengganjal dari hasil wawancara. Secara umum Bapak Sunaryo maupun Ibu Titik itu sudah menerapkan analisis, prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun di situ masih ada pertanyaan, bagaimanakah uji benar atau salah yang diterapkan di sekolah tersebut? Apakah uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan sudah dilakukan? Atau hanyakah dalam pengambilan keputusan itu
hanya sepintas saja melakukan uji, dan kelima uji tersebut tidak semuanya dianalisis. Adapun hal yang didapatkan dari wawancara tadi itu banyak sekali pengalaman-pengalaman atau sharing praktik baik yang saya dapatkan. Di antaranya di situ adalah yang pertama, ternyata menjadi seorang pemimpin itu kita haruslah bijaksana, di mana dalam segala pengambilan keputusan itu haruslah tidak berdasarkan persepsi kita sendiri. Akan tetapi di sini kita harus kadangkala melibatkan orang lain dalam setiap pengambilan keputusannya. Dalam hal ini, komunikasi yang baik itu sangat diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga nanti hasil keputusan yang sudah ditetapkan itu bisa diterima oleh orang banyak karena merupakan hasil musyawarah dan mufakat. Hasil yang didapatkan dari wawancara yang kedua itu adalah gaya kepemimpinan dari mereka berdua, yaitu Bapak Sunaryo dan Ibu Titik Kurniawati, itu tidak bersifat otoriter, di mana segala keputusannya tidak hanya semerta berasal dari beliau mereka sendiri, tapi mereka adalah role model atau panutan bagi semua warga sekolah, di mana dalam gaya kepemimpinannya mereka selalu humanis, yaitu menghargai, kemudian memanusiakan manusia tanpa ada rasa untuk posisi yang lebih tinggi, di mana beliau berdua harus selalu dinomorsatukan. Jadi di sini kayak pemimpinan beliau itu yang patut atau saya dapatkan dan bisa diambil contoh adalah sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi suri tauladan atau role model bagi seluruh warga sekolah atau jajaran fungsionaris, bapak ibu guru, karyawan, siswa maupun orang tua wali. Kemudian hal ketiga yang saya dapatkan dari wawancara adalah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Ternyata dari hasil wawancara antara Bapak Sunaryo dan Ibu Titik itu bisa saya ambil pelajaran bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti rasa peduli, rasa kasihan, dan tidak semerta itu harus saklek dengan peraturan. Benar, peraturan itu penting, tapi kita tidak boleh menyampingkan rasa peduli dan rasa kasihan terhadap sesama. Hal tersebut semata-mata untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada murid dan bisa diterima oleh orang banyak. Adapun kesimpulan dari wawancara adalah sebagai berikut. Adapun kesimpulan dari wawancara antara dua kepala sekolah, beliau yang terhormat Bapak Sunaryo dan Ibu Titik Kurniawati, di mana Bapak Sunaryo itu sudah hampir 10 tahun memimpin SMK Pawiatan Daha 3 Kediri, dan Ibu Titik Kurniawati sudah hampir sekitar 2 tahun memimpin SDN Sukorajo 1 Kecamatan Ngasem. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah di mana dalam setiap pengambilan keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang mana dalam pengambilan keputusan itu sekolah itu memang kompleks dengan segala masalah, dan kita sebagai kepala sekolah atau top manager itu adalah sebagai penentu kebijakan yang utama dan pertama. Sehingga sebagai seorang kepala sekolah atau pimpinan di sekolah tersebut, itu kita harus
yang pertama menganalisis dan mengidentifikasi dari permasalahan yang ada di situ. Setelah dianalisis, kita kategorikan apakah masalah itu tergolong ringan atau tergolong sedang atau tergolong berat. Jika masalah tersebut tergolong ringan, maka pada saat itu juga bisa diselesaikan. Tapi apabila tergolong sedang atau berat, maka kita membutuhkan rencana yang matang dan perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan masalahnya. Setelah mengidentifikasi, maka kita harus melihat prinsip-prinsip atau aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Di mana adakah nanti prinsip-prinsip atau aturan yang dilanggar seandainya kita memutuskan ini, memutuskan itu dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melihat nilai-nilai kebajikan yang ada, yang bisa kita ambil dari permasalahan tersebut. Misalkan yang dicontohkan dalam kasus di SMK Pawiatan Daha 3 Kediri itu, misalkan dalam suatu ujian itu ada orang tua yang belum bisa membayar SPP, kemudian meminta keringanan anaknya agar bisa mengikuti ujian, yang mana di dalam aturan sekolah itu kalau belum melunasi SPP seharusnya tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian sekolah. Akan tetapi di situ sebagai seorang kepala sekolah atau top manager itu kita tidak benar, peraturannya adalah kalau nggak bayar berarti nggak boleh dapat ujian. Tapi di situ kita tidak boleh mengesampingkan nilai kebajikan, yaitu rasa peduli terhadap sesama. Bagaimana nasib anak itu jika nanti tidak boleh ujian, sehingga nanti bisa diambil keputusan, yaitu anak itu boleh mengikuti ujian asalkan tetap membayar SPP, akan tetapi dengan cara dicicil. Kemudian yang terakhir itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, dalam pengambilan keputusan kita juga harus memperhatikan rasa peduli. Kemudian yang bisa diambil kesimpulan dari wawancara ini, ternyata kedua kepala sekolah, baik Bapak Sunaryo maupun Ibu Titi itu secara tidak langsung itu sudah menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hanya saja di situ belum dicantumkan secara jelas, secara runtut bagaimana 9 cara pengambilan keputusan yang telah diambil. Akan tetapi secara garis besar beliau berdua sudah melakukan analisis bagaimana paradigma nilai kebajikan atau nilai yang sama-sama benar, kemudian prinsip apa yang harus diambil, dan bagaimana cara mengambil keputusan yang paling bijaksana yang bisa diterima oleh semua pihak. Adapun persamaan yang didapatkan dari wawancara adalah sebagai berikut. Dan perbedaan dari hasil wawancara dua kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika. Bapak Sunaryo memiliki tantangan yang paling menonjol adalah bagaimana berkomunikasi yang baik. Sedangkan Bunda Titi berpendapat bahwa tantangannya adalah konsep keputusan kadang tidak sesuai dengan kesepakatan orang lain, dan di mana kita harus bisa menerima hal tersebut. Dan perbedaan yang kedua adalah dilihat dari hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Bapak Sunaryo berpendapat bahwa menjalin komunikasi yang aktif dengan semua pihak, baik fungsionaris, guru, siswa, dan orang tua.
Sedangkan Bunda Titi berpendapat bahwa hal yang paling efektif adalah selalu mengedepankan etika moral dan nilai kebajikan dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil. Selanjutnya adalah hal-hal yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut adalah tentang gaya kepemimpinannya, di mana gaya kepemimpinan Bunda Titi sangatlah menonjol. Beliau adalah sosok role model yang diidamkan kebanyakan kepala sekolah. Selain bijaksana, beliau paham benar bagaimana menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dengan prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Adapun rencana ke depan para pimpinan dalam penyelesaian kasus dilema etika adalah sebagai berikut. Lalu bagaimana cara mengukur efektivitas keputusan yang telah diambil? Kita bisa lihat slide sebagai berikut. Lalu bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika pada murid atau rekan sejawat? Adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang kedua, selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid. Ketiga, melakukan komunikasi aktif dengan semua pihak. Lalu, kapankah saya akan menerapkannya? Kalau bisa mulai dari sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Hal tak terduga yang didapatkan dari wawancara adalah untuk menciptakan keputusan yang berpihak kepada murid, maka kita bisa meninjau ulang peraturan sekolah dengan mengedepankan nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid. Demikian demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan yang bijaksana. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.